Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bertemu lagi di Supri Channel. Saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan komputer ya menggunakan simulasi paket tracer ya. Paket tracer. Nah, untuk paket tracer sendiri ya, kita bisa cari di Google banyak ya, atau di Cisco NetAcad juga bisa kita download ya, yang secara free itu bisa kita pakai. Nah, contoh saya akan menggunakan seperti ini ya. Pertama kita akan bikin satu buah laptop dulu, masuk di ini ada network, kemudian ada end device. Nah, network di end device kita ambil komputer ya, komputer 1 kemudian 2 ya. Nah, kita akan coba koneksikan dua komputer dulu menggunakan kabel kabel cross ya, karena perangkatnya sama, kita gunakan kabel yang silang. Nah, kalau mau otomatis bisa, ini kabelnya ngambil di sini di connection. Kita mau tahu yang penting otomatis saja Pak, kita ambil yang ini. Tapi kalau yang cross itu ini ya, ada keterangan di bawah ini ada keterangan nih ya, ini strike, crossover, kemudian fiber ya. Oke, bisa seperti ini ya, kita koneksikan ke sini. Kemudian di sini kita atur IP addressnya, dengan cara klik dua kali. Nah, ini komputernya dinyalakan ya, ini udah nyala ya, statusnya kuning. Kalau kita pencet ini mati ya, komputernya mati. Komputernya kita nyalakan, kemudian kita masuk ke menu config ya, kemudian desktop juga bisa masukkan konfigurasi IP, ini sama config juga bisa. Ke konfigurasi IP juga lebih langsung bisa, IP config IP address. Nah, IP addressnya kita buatkan static 192.168.1.1 misalkan, kemudian subnet masknya default ya. Nah, kalau sudah tutup, close, kemudian kita tutup juga. Nah, PC1 ini PC0 ya, PC1 kita juga buatkan lagi, klik lagi, komputernya udah nyala, kemudian masuk ke desktop bisa, IP konfigurasi ya, ketikkan 192.168.1.2 ya. Kenapa 1.2 enggak 1.1? Karena 1.1 udah dipakai di sini tadi ya, udah pakai di sini. Nah, ini jadi PC1 udah pakai angka 1.1, sekarang PC0 ya, PC0 udah pakai 1.1, sedangkan PC1 kita ganti dengan nama dengan IP 1.2. Nah, kalau sudah ini kita tutup, close, kemudian kita masuk ke terminal ya. Terminal saya ulangi dulu ya, kita fokus di PC0 dulu, PC0, kemudian masuk ke command prompt, command prompt. Nah, lakukan cek IP address melalui config, yaitu IP config, enter. Nah, IP nya benar ya, 192.168.1.1. kemudian lakukan ping 192.168.1.1, ping diri sendiri, udah connect. Kalau sudah connect baru nyebrang ke PC1 ya, ini kan PC0 ya, di sini posisinya, baru kita ngeping ke sini, Nah, perintahnya adalah ping 192.168.1 titik, bukan satu ya, bukan satu lagi, tapi 2, karena PC0 tadi 2. Nah, ini kita ganti dengan 2, enter. Nah, ini itu udah berarti udah connect. Jadi PC0 ke PC1 udah connect. Pak, kalau misalkan kita ngeping ke 3 bisa nggak? 3 itu punya siapa? Kalau nggak ada yang punya nggak connect ya, ini nggak bisa ya, itu RTO. Nah, ini kalau dia RTO seperti ini, dicek lagi apa komputer nyala atau belum, maka dicek lagi. Nah, ini PC0, kemudian kita cek di PC1 kita buka juga, masuk run command prompt ya, IP config kita cek dulu, IP config. Nah, 192.168.1.2 ya, benar. Kemudian ping
192.168.1.2. Nah, ini udah bisa. Nah, sekarang kita akan ngeping ke IP PC 0 nih, IP PC 0. Ini nama ini bisa dirubah ya, nanti mau dibikin PC apa nama apa bisa. Ya. Nah, ngeping ke sini, ini tadi alamatnya berapa? Alamatnya adalah 192.168.1. Nah, kita ping ke sana. Ping 192.168.1.1. Enter. Nah, ini udah connect. Ya. Ctrl X. Oke. Ya. Nah, ini udah connect, berarti antara PC 0 dengan PC 1 ini udah bisa terkoneksi. Pak, kalau kayak saya mau bikin 3 komputer gimana untuk koneksikan? Kalau 3 komputer kita perlu perangkat tambahan. Perangkat tambahan kita pakai switch ya. Kita pakai switch. Di sini ada network device, kemudian di bawah ada router, ada switch, ada hub dan sebagainya. Nanti bisa pakai. Kalau mau pakai switch bisa, mau pakai hub juga bisa ya. Yang standar dulu juga bisa, boleh pakai hub. Hub, klik ya. Hubnya pilih generik ya, hub generik misalnya gini. Nah, ini kabelnya kita hapus, kabel ini kita hapus ya, kita hapus kabelnya. Kemudian kita lagi tambahkan lagi satu buah komputer, PC 0, PC 1, PC 2. Sekarang kita koneksikan kabelnya, buka linknya ini. Nah, ini ke sini. Kita ambil kabelnya, tarik, baru connect ke sini ya. Kemudian klik lagi dari PC 1 ke hub, kemudian ini juga dari sini ke sini ya. Kalau kita lihat hubnya, nah ini seperti ini hubnya ya. Kalau hub nggak bisa dikonfig ya. Oke, nah PC 1 IP nya udah jelas ya, IP nya tadi udah jelas. Kita buatkan teks dulu biar gampang dibaca. 192.168.1.1 ya kan. PC 1, PC 0 ya. Kemudian untuk di PC satunya ya, kita kasih IP 192.168.1.2 ya. Dan PC 3 nya kita beri IP PC 2 nya kita berikan IP 192.168.1.3 ya. Nah, sekarang kita config untuk PC 3. Kan PC 1, PC 0, PC 1 sudah kita config, PC 2 nya belum. Kita config desktop, kemudian IP address, masukkan IP 192.168.1.3 subnet mas, isikan default, kemudian close. Sekarang kita akan coba ping ya. Ini saya geser ke kiri, command prompt ya. Kita ping. Ini dari PC 2 ya, dari sini posisinya. Kita akan ngeping ke alamat ini, ke PC 0 dan ngeping ke PC 1 ya. Pertama cek dulu IP config, enter. Nah, ini udah benar IP nya 1.3. Terus kedua lakukan ping 192 dirinya sendiri dulu, 168 1.3 1.3 ya. Dirinya sendiri udah ngenalin. Sekarang kita akan ngeping ke 1.1 yaitu komputer yang di sini. 1.1 enter. Sudah connect ya. Kemudian kita akan ngeping ke 1.2 komputer PC 1 1.2 udah connect. Nah, ini ya. Nah, ini jadi dari PC 2 bisa ke PC 0 dan juga bisa ke PC 1. Pak, sebaliknya kalau dari PC 0 bisa nggak? Bisa ya, karena sudah sudah ada alamat IP nya sudah kita buatkan, maka bisa kita config ya. Kita tes pengujian. Ini saya berada di PC 0 ya. Ini PC 0. Command prompt ping 192.168 1 titik ke sini dulu
1.2 enter connect ya. Kemudian 192.8 ke sini 1.3 enter, nah connect ya. Oke, jadi intinya adalah apa? Intinya dalam berkomunikasi dalam jaringan komputer, maka setiap host itu wajib memiliki IP address yang berbeda dengan host yang lain, tetapi masih dalam satu jaringan. Kalau misalkan beda dalam lain di dalam jaring, nggak satu jaringan, maka nanti akan ada perangkat tambahan ya, entah itu yang disebut sebagai router ya, atau perangkat-perangkat lain. Yang jelas kalau udah beda segmen ini harus ada perangkat tambahan ya. Ini gambaran untuk 3 komputer ya. Ini penerapannya juga bisa diterapkan di kantor ya. Misalkan ada 10 komputer, kita belikan hub yang 16 port bisa ya. Jadi komputer 1 dikasih IP 1, komputer 2 kasih IP 2, komputer 3 kasih IP 3. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman, buat adik-adik, buat para penonton di YouTube Supri Channel ya. Jika video ini menarik, silahkan klik like, kemudian subscribe dan loncengnya agar selalu update informasi dari tayangan-tayangan terbaru yang nantinya akan saya upload, dan juga menjadi inspirasi ya, atau menjadi motivasi saya untuk bisa mengembangkan video-video yang terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.